Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet. Saya dari kelas TI 20 CAI 1. Izinkan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi presentasi dengan judul prediksi harga saham PT BNI menggunakan algoritma support vector regression. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Machine Learning dengan dosen pengampu Bapak Agung Nugroho Eskom Mkom. Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah pada intinya untuk mengetahui pada harga berapa kita masuk pada saham untuk investasi, untuk meminimalisir loss, dan untuk memaksimalkan profit. Sehingga nanti kita akan mendapatkan profit berdasarkan capital gain dan juga dividen. Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah identifikasi masalah, pengumpulan data, data pre-processing, kemudian data training dan data testing, lalu diuji dengan metode SVR. Setelah diuji dengan metode SVR, kita akan melakukan evaluasi dari hasil yang sudah ada. Masuk ke dalam materi, yaitu tentang machine learning. Machine learning merupakan cabang dari kecerdasan buatan yang berfokus pada pengembangan sistem komputer yang dapat belajar dan berkembang sendiri tanpa harus secara eksplisit diprogram. Machine learning melibatkan penggunaan algoritma dan model statistik yang memungkinkan komputer untuk mengenali pola dari data, membuat prediksi atau keputusan, dan secara iteratif meningkatkan kinerjanya seiring waktu tanpa perlu pemrograman manusia yang eksplisit untuk setiap tugas. Support vector regression sendiri merupakan implementasi dari support vector mesin dalam kasus regresi dengan nilai kontinu. Jadi pada support vector mesin ini terdapat dua algoritma. Yang pertama untuk regresi, yaitu support vector regression. Yang kedua ada SVC, yaitu untuk classification. SVR ini bertujuan untuk membangun suatu model yang dapat melakukan prediksi dengan tingkat kesalahan sekecil mungkin. SVR memanfaatkan support vector, yaitu titik-titik data yang berperan dalam pembentukan model. Dengan memperkenalkan toleransi dan menggunakan fungsi kerugian epsilon insensitif, SVR mampu menangani outlier dan pelanggaran margin. SVR juga mengimplementasikan regulasi untuk mencegah overfitting. SVR juga dapat diaplikasikan pada masalah regresi, menghasilkan model yang dapat mengeneralisasi dengan baik pada data uji baru. Persamaan dari SVR ini ditunjukkan pada persamaan berikut. Fx sama dengan W transpose dan theta X plus B. Dengan theta X menunjukkan satu titik di dalam feature space hasil pemetaan X di dalam input space. B merupakan koefisien bias, sedangkan W adalah faktor bobot. Kemudian kita masuk ke dalam analisis datanya ya. Ini merupakan visualisasi data frame. Data frame ini terdiri dari kolom tanggal, kolom open, open price ya, high, low, close, adjustment close, kemudian volume. Data ini diambil pada dari tanggal 1 Januari 2019 sampai tanggal 10 Januari 2024. Jadi rentang waktunya sekitar 3 tahun, 4 tahun ya. Oh, sekitar 3 tahun lebih berapa hari gitu. Kemudian kita mencari info dari dataset menggunakan fungsi .info pada library pandas. Dari info ini terbaca nama kolom, kemudian jumlah baris, yaitu ada 1.239 baris. Dengan data 0 itu tidak ada, juga terdapat data tipenya ya, dengan kolom date, data tipenya adalah objek, dan lain-lain sama dengan volume. Setelah dianalisa dari data close, maka akan
visualisasikan ke dalam histogram. Histogram ini merupakan frekuensi dari munculnya eh, nilai close ya, nilai close dari interval seperti pada gambar di materi saya. Dengan dengan frekuensi tertinggi ada pada harga 4.500-an ya. Itu muncul sebanyak 140 lebih, 140 kali lebih. Kemudian dengan nilai terbesar ternyata saham PT BNI ini pernah mencapai angka 5.500 lebih. Itu dengan frekuensi di bawah 20, itu sekitar 8 kali mungkin ya. Kemudian correlation matrix dari data yang ada, correlation matrix ini sendiri terbaca bahwasanya data-data dari kolom yang ada itu terkorelasi dengan baik ya, dengan mendekati satu. Akan tetapi pada kolom-kolom ini eh, lain. Soalnya dari correlation matrix yang ada, kolom-kolom ini lebih cenderung ke berlawanan ya, berlawanan sebanyak 30% dengan kolom yang ada. Hal ini dikarenakan untuk kolom open sampai dengan adjustment close ini nilainya itu mendekati, sedangkan kolom-kolom ini jauh. Dari kolom op harga ini kan sekitar 4.000 sampai 5.000 ya. Sedangkan volume ini nilainya sekitar jutaan. Volume ini kan artinya banyaknya yang pemilih saham itu ya di situ ya. Kurang lebih seperti itu. Sehingga nilainya sangat berlawanan ya, sekitar 30%. Kemudian dari kolom pie plot sendiri bisa dilihat ya korelasi antara dua variabel, terlihat juga antar variabel antar variabel high, antar variabel open sampai dengan close itu terkorelasi dengan baik, sedangkan dengan daya tabel open close terkorelasi dengan tabel kolom itu sedikit menyimpang ya, banyak sekali menyimpang ya, soalnya yaitu datanya terpaut jauh dari harga ribuan sampai dengan harga dan kolom volume itu merupakan nilai yang bernilai jutaan ya, sehingga terpaut sangat jauh harganya. Apa nilainya? Kemudian visualisasi data saham diambil dari tanggal 1 Januari 2019 sampai Januari 2024. Trennya cenderung turun naik ya, teman-teman. Trennya cenderung naik, sehingga kemungkinan besar ini ke depannya saham PT BNI ini akan terus naik. Terjadi penurunan sekitar tahun 2020-an ya, mungkin karena efek dari virus corona ya, mencapai nilai di bawah 2000. Kemudian ini adalah visualisasi data aktual versus prediction. Dari visualisasi ini prediksinya cukup bagus ya, dengan data prediksi itu disimbolkan dengan garis oranye dan data aktual disimbolkan dengan garis biru. Setelah kita melihat apa namanya visualisasi aktual versus prediksi, maka kita akan memasukkan ke dalam evaluasi ya dari hasil prediksi ya. Dari hasil prediksi ini akan dilakukan evaluasi menggunakan 3 metode, yaitu mean square error, kemudian root mean square error, dan mean absolute percentage error. Dari hasil evaluasi yang ada, yang sudah dilakukan, menghasilkan nilai-nilai berikut. Dengan RMSE bernilai 31,29, MSE 759,10, dan MAPE itu menghasilkan angka 0,44%. Berdasarkan tabel akurasi prediksi dengan evaluasi metode MAPE itu masih di bawah 10% ya. Artinya itu akurasi prediksinya sangat baik. Kemudian kesimpulan dari
penelitian ini adalah dari hasil evaluasi yang sudah dilakukan, hasil evaluasi berdasarkan MAPE dengan nilai 0,44%, yang berarti akurasi prediksi terkategori sangat baik. Artinya, metode SPR ini cocok untuk digunakan dalam analisis data saham pada saham PT BNI ini ya, di kasus saham PT BNI. Baik, demikian presentasi yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.